kami hanya ikut, harus just coba ikut di belakang contoh penari atau jadi itu intensif sekali dan saya jatuh cinta dengan kesenian Sunda dari waktu itu. Jadi Sunda masih hidup, tapi kami mau menguatkan program di Universitas Santa Cruz. Lagi sesudah COVID harus menghidupkan lagi. Dan mudah-mudahan kalau Jabar itu pemerintah Jawa Barat bisa menolong dengan penari datang kadang-kadang atau grup dari sini itu bagus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar, kembali lagi di program Jabar Express ID Talk, di mana kali ini kita tidak membahas soal politik, tidak membahas soal ekonomi, tapi kita kembali membahas soal kebudayaan dan seni. Kalau kemarin kita bertemu dengan Bu Irawati, kali ini kita bertemu dengan Bu Margot. Beliau adalah seorang warga dari Amerika Serikat. Dia itu gemar atau hobi mendalami kesenian Sunda. Bagaimana Ibu kabarnya, Bu? Sehat, Ibu? Ya, terima kasih. Ibu, ngomong-ngomong soal seni, sejak kapan Ibu suka terhadap seni, khususnya seni Sunda? Gitu? Iya, saya baru kenal tentang seni Sunda tahun 74. Tahun 74. Saya baru tamat dari SMA. Baru tamat. Tapi ada teman kakak saya yang tahu ada program di Berkeley, California untuk musim panas. Mau belajar tari India, tari yang macam-macam. Dan pada waktu itu saya sudah suka dan tahu sedikit tentang tari India. Jadi saya datang dari Los Angeles, saya lahir di Los Angeles, pergi ke Berkeley untuk maksud saya untuk belajar tari India. Nah, saya sampai di program itu bukan universitas, itu special arts program. Dan kebetulan selain dari tari India Selatan, tari India Utara, musik India, ada program Indonesia yang hebat. Sebelum itu mungkin saya pernah dengar tentang Indonesia karena saya kira nenek saya pernah ke sana dan bawa pulang batik atau sesuatu. Tapi saya memang tidak tahu banyak. Kebetulan di sekolah itu ada 15 orang yang datang untuk musim panas itu untuk mengajar. Dan orang itu hebat, seniman hebat, tinggi. Jadi ada 5 orang dari Jawa Tengah, ada 5 orang dari Bali, dan untungnya ada 5 orang dari Jawa Barat, dari Bandung. Jadi ada 1 orang Pesendan, ada 1 orang wayang golek. Ya, tukang dalang wayang golek. Ada Pak Nugraha Sudireja yang menjadi juga guru saya dan juga mengajar gamelan sama tukang kendang. Penabuh Undang Sumana. Nah, kebetulan ada Bu Irawati Darbanarjo. Jadi hebat karena kami semua beginners Kami belum ada yang sudah bisa tari Bali, tari Jawa sedikit, tapi tidak banyak yang sudah belajar tari Sunda. Dan kami bisa belajar dari orang yang sudah tinggi jadi kami mulai setiap hari ada kelas. Jadi bukan seperti hari Senin, hari Rabu. Setiap hari datang ke itu semacam gereja yang hebat, yang arsitek itu hebat sekali. Jadi ada bermacam-macam kamar. Jadi di satu tempat dan dulu itu gereja. Tapi sekarang gamelan dibuat panggung supaya ada gamelan bermacam-macam ada di tempat itu. Jadi di satu tempat bisa belajar tari Sunda, bisa tari Bali atau sore tari Jawa.
Tapi saya terus belajar tari India sedikit. Tari India. Dan saya masih suka, tapi agak keras ya. Dengan kaki, latihan untuk 1 jam. Dan serius sekali. Saya menghormati tari India. It's very, hebat. Tapi yang saya suka itu orang Sunda yang selalu ada seperti attitude yang sangat buka. Meskipun Bu Era bisa bahasa Inggris, tapi yang 4 lain seniman tidak bisa berbahasa sama sekali bahasa Inggris. Jadi kami hanya ikut, harus just coba ikut di belakang contoh penari atau jadi itu intensif sekali dan saya jatuh cinta dengan kesenian Sunda. Dari waktu itu. Ke Indonesia atau ke Sunda udah berapa kali, Bu? Ya, jadi sesudah musim panas dan program selama 6 bulan, saya ingin belajar bahasa sedikit. Karena guru saya selain Bu Ira tidak bisa berbahasa Inggris. Jadi saya pergi ke satu program selama 3 bulan di Universitas Sains Malaysia untuk belajar. Langsung sesudah itu saya datang ke Bandung. Dan kebetulan bisa dapat izin KITAS dan juga saya bisa mengajar bahasa Inggris sedikit. Jadi bisa sampai 2 tahun setengah belajar sama Pak Nugraha sama Bu Herawati sekalian mengajar bahasa Inggris sedikit. Iya. Bu, untuk kesenian sendiri di mata Ibu seperti apa sih? Yang saya suka sekali tentang kesenian Sunda, klasik itu irama. Ya, untuk penari sama hubungan antara penari sama kendang, apalagi kendang Sunda yang hebat sekali, kendang Cirebon sama kendang Sunda. Tapi juga yang agak relax itu, kalau kami main musik, sering dan kalau ada penari, ikut seperti bukan menyanyi tapi ada hey wah hey atau ikut spirit. Tapi selain itu juga tembang Sunda pada waktu itu ada yang bisa kecapi suling sama pesenden. Jadi saya juga jatuh cinta dengan tembang Sunda meskipun saya tidak belajar sama sekali, tidak bisa menyanyi. Yang paling suka Ibu apa dari tembang Sunda? Itu mana? Poesi itu agak seperti yang dikatakan saudade di Portugis. Di Brazil atau Portugal ada cara menyanyi yang rindu, yang sangat artistik. Itu yang saya merasa tembang Sunda itu lain lagi dari tembang di Jawa Tengah, dari Bali. Gutsy dan sangat bluesy. Agak seperti soal tarian, Bu, apa perbedaan tari Sunda dengan tari India? Saya suka theatrics tari Sunda memang karena saya mulai tari topeng itu yang saya paling cinta waktu saya mulai. Jadi ada kesempatan untuk orang menjadi watak lagi. Jadi kalau mengekspresikan sebelum, tapi kalau sudah pakai kedok bisa masuk seperti jiwa di luar biasa. Dan itu sangat menarik untuk saya dan juga ekspresikan dan main-main dengan tukang kendang. Bisa kalau sudah bisa gamelan sedikit bisa mengimprovise sedikit di dalam genre. Memang tidak luar biasa tapi bisa. Kalau India mungkin ada orang yang bisa itu juga. Saya dua-duanya saya tidak bisa dibandingkan. Untuk kebudayaan di Amerika sendiri seperti apa sih, Bu? Budaya Amerika? Saya dari kota yang sangat berbudaya banyak. Di daerah San Francisco ada orang dari mana-mana. Jadi saya pernah belajar tari Afrika, Nigeria di sana.
salsa, cumbia, ya Brazilian dance. Jadi apa budaya mereka itu memang tidak bisa dibilang ada satu contoh. Dan juga seperti inspirasi saya itu teman kakak saya dari dulu yang saya kenal dari waktu saya kecil sedang membuat satu program ya pakai musik yang pakai alat yang baru bikin alat, tapi dia juga belajar dari gamelan sama tari India. Jadi dia membuat program baru dengan seorang Kambodia, penari Kambodia klasik, tapi luar biasa. Jadi banyak yang kami coba eksperimen, bisa seperti menghormati, tapi ambil kerjasama dengan seniman dari bermacam-macam negeri. Untuk kesenian di Sunda, Bu, untuk di Amerika sendiri seperti apa, Bu? Apakah masih ramai seperti dahulu atau gimana, Bu? Ya, untung pada waktu tahun 75 sesudah program di Berkeley selesai, ada profesor yang namanya Dr. Kathy Foley yang juga belajar wayang golek, pedalangan, dan juga bercinta pada seni Sunda. Jadi dia bisa dengan seorang profesor lagi mulai gamelan Sunda di University of California, Santa Cruz. Santa Cruz itu semacam 2 jam dari San Francisco, dekat. Jadi orang namanya Undang Sumarna yang ikut Bu Ira di sana tidak pernah pergi. Dia dikasih peranan pekerjaan sebagai pengajar gamelan dan sampai sekarang masih mengajar. Jadi hampir 50 tahun. Jadi program yang hebat di AS untuk mengajar gamelan Sunda itu di sana di Santa Cruz. Jadi ada program dan Dr. Kathy Foley sering mengundang Bu Irawati datang membuat koreografi untuk sandera tari. Ada yang kombinasi dengan wayang golek sama sandera tari, bermacam-macam. Dan juga ada seorang namanya Pak Burhan Sukarma yang dalam tahun 60-an, 70-an menjadi ahli itu suling. Dan sering di RRI, sering direkam. Dan dalam tahun 80 sesuatu dia berkawan dengan orang Amerika yang belajar di sini dan mereka pindah ke daerah San Francisco juga dan mulai pusaka Sunda. Pusaka Sunda itu gamelan degung. Jadi saya sampai sekarang 30 berapa tahun saya juga bisa ikut gamelan degung. Tapi karena tidak ada banyak gamelan untuk menari, saya harus membuat koreografi baru yang bisa menari dengan gamelan degung. Agak luar biasa. Tapi luar biasa bisa. Bisa ya, Bu? Karena harus. Memang selama COVID yang di Universitas Santa Cruz mahasiswa tidak ada. Jadi mulai lagi sekarang menghidup lagi ada orang Pak Heru yang sedang mengajar, Pak Undang akan pensiun sekarang. Jadi mulai lagi, tapi untuk sekarang gamelan Pusaka Sunda membuat rekaman, sering ke sini, tinggal di sini. Jadi ada tour juga mungkin bulan Juli depan, tahun depan. Seberapa minatnya pemuda di Amerika terhadap kesenian di Jawa Barat, khususnya di Sunda, Ibu? Banyak orang yang senang. Itu ada grup Bali yang agak besar dan memang selalu ada reputasi Bali yang tertarik banyak orang. Dan jadi Sunda masih hidup, tapi kami mau menguatkan program di Universitas Santa Cruz lagi sesudah COVID harus menghidupkan lagi. Dan mudah-mudahan kalau Jabar itu pemerintah Jawa Barat bisa menolong dengan penari datang kadang-kadang atau grup
ya dari sini itu bagus sekali. Ya. Ya. Saya tertarik sekali Bu untuk meliput kesenian di Amerika Serikat. Apakah boleh saya ke Amerika? Ya, silakan. Dan juga saya ada rencana, saya coba tahun depan untuk semacam festival dengan orang California yang belajar ya gamelan dan sebagainya, Indonesia sama India. Itu 50 tahun. 50 tahun. Depan, dari tahun 74. Jadi untuk saya juga 50 tahun, untuk Bu Ira. Tapi banyak orang yang itu tahun istimewa. Iya. Ya, jadi kami mau membuat festival Indonesia California Artist Exchange. Indonesia California. Ya, festival. So, saya coba. Itu rencana di mana, Ibu? Well, saya masih coba uang, cari uang untuk ini. Itu, ya untuk di Berkeley di mungkin Oktober tahun depan. Di Amerika? Di Berkeley, California, sama tempatnya. Iya. Ya. Kalau ada kesempatan kita boleh ke sana, Bu. Silakan. Amin. Ini juga tahun depan kebetulan itu juga anniversary 75 tahun AS sama Indonesia berhubungan diplomatik. Iya. Jadi dari tahun 1949 ya waktu kemerdekaan itu betul-betul resmi mungkin. Jadi mungkin kami ada membuat workshop atau bisa kasih tahu lebih banyak orang di sana tidak tahu di mana Indonesia. Mereka tahu Bali. Mereka bilang, oh Indonesia itu dekat Bali. Iya. No. No. Indonesia is the fourth largest country in the world. Ya. Jadi ini kesempatan juga untuk kami untuk melebarkan itu reputasi dan pengetahuan orang Amerika tentang Indonesia. Gerakan apa ataupun tari apa yang pertama kali Ibu dalami pelajari? Yang pertama kali tari Ibu Ira Sulintang, ada kupu-kupu, lalu sedikit tari Greni, Kandagan, berikut dengan tari merak. Tapi watak saya setelah waktu pindah ke sini, saya selalu suka topeng, seperti Tumenggung sama Kelana. Tari Kelana selalu, Dan karena saya di sini saya agak tinggi atau lebih besar, selalu Pak Nugraha, tari Kelana. Jadi saya suka, tari topeng, macam-macam, Kencana Wungu, Tumenggung, sama topeng, Kelana. Iya. Tapi untuk alat musik gamelan. Ya, saya main semuanya, bukan ahli, saya tidak, kalau bonang saya agak kaku, tapi bisa. Jadi itu penting sekali. Waktu saya di Berkeley, kami sekalian belajar nari, seharusnya ikut gamelan, seharusnya mendengar gong, mengerti itu struktur, dan jauh lebih enak kalau latihan bisa menyanyi lagu sekalian latihan, Jadi itu sayang kalau hari ini penari-penari tidak harus sekalian belajar musik. Betul. Mungkin di ISP belajar sedikit, tapi Bu, soal minat di Indonesia khususnya di Jawa Barat sendiri, di Sunda sendiri, ketertarikan terhadap tari Sunda itu sudah semakin tergerus oleh digitalisasi, oleh ini. Menurut Ibu tuh seperti apa? Sementara Ibu jauh-jauh dari Amerika itu terus mengkampanyekan tari kesundaan. Itu seperti apa, Bu? Ya memang saya, meskipun kadang-kadang kami di Pusaka Sunda tidak selalu ada pertunjukan, tapi kami terus ketemu latihan, dan itu semacam social group juga. Dan saya selalu ada hubungan dengan Pak Konjen atau Kemlu di San Francisco. Jadi kalau ada event, ada lecture, saya selalu ikut pergi ke sana. Dan saya belum
ceritakan saya dapat kesempatan untuk kerja di Jakarta untuk USAID tahun 16 sampai 17. Nah, ya, saya selama 1 tahun kerja di sana, tidak selalu di Bandung, tapi kalau bisa saya weekend saya datang ke Bandung dan terus. Jadi meskipun ada 25 tahun saya tidak bisa ke sini. Saya kerja keras, saya punya profession, saya ada anak, mengurus rumah. Jadi takut itu lupa atau bagaimana ya. Tapi waktu mulai kembali lagi, itu semua masih di dalam saya. Jadi saya masih ingat mungkin 15 tarian. Kalau saya dengar musik apalagi bisa ikut. Jadi karena waktu kecil masih muda. Jadi Sunda tidak terlalu jauh dari kehidupan saya meskipun saya tidak dapat ke sini selama waktu itu. Dan sekarang saya ada proyek baru, dapat dana dari Kedutaan Besar Amerika Serikat Jakarta untuk tentang sains sama kesenian. STEAM education namanya, Science, Technology, Engineering, Arts sama Math. Dan proyek itu akan di Jakarta sama Kalimantan. Berarti 2 proyek. So saya passionate juga tentang pemuda, bagaimana kami bisa menguatkan budaya, meskipun juga belajar sains teknologi ada peranan untuk kreativitas, inovasi, dan budaya seni dalam kehidupan kami, meskipun kami city planner seperti saya, perencana kota, atau scientist, engineer, mathematician. Background Ibu kan dari perencanaan kota. Betul. Kok lebih mendalami kesenian juga? Waktu saya selesaikan BA, karena saya jalan-jalan sebelum saya selesaikan universitas, saya di jurusan World Arts and Culture di UCLA, Los Angeles. Tapi ada semacam social unrest pada waktu itu, tahun 92 di Los Angeles. Ada sesuatu yang, bagaimana bilang dalam bahasa, kesusahan antara macam-macam orang African American sama orang Asia sama dan ekonomi dan jadi saya baru tamat dari kesenian, tapi saya pikir saya selalu sebagai seniman, saya mau teruskan dengan sesuatu yang saya bisa kasih kembali kepada orang. Jadi perencana perumahan sama sosial sama child care untuk anak-anak kecil supaya perempuan bisa kerja dan segala macam. Karena itu saya ikut di Universitas California, Berkeley. Itu master's degrees dalam City and Regional Planning, perencana kota. Jadi kemana-mana saya di Indonesia, saya selalu tertarik, bagaimana sifat kota ini, bagaimana perjalanan kehidupan di betul. Di kota. Respon dari keluarga, anak atau suami ketika Ibu mendalami kesenian Sunda itu seperti apa? Saya bawa itu anak saya yang paling tua waktu dia 7 tahun ke sini, dan anak kedua waktu dia 16 tahun waktu saya kerja di Jakarta. Dan mereka suka tapi tidak ikut peminat saya. Anak bisa lain lagi. Jadi tidak ada anak yang ikut kesenian. Tidak ada. Sayang. Tidak ada. Mereka menghormati peminat saya. Tidak ada yang minat tapi menghormati. Sekarang saya bebas. Saya pensiun. Rencana Ibu ke depannya soal kesenian di Sunda itu seperti apa, Bu? Well, tahun depan 24 mudah-mudahan itu bersukses membuat festival. Merayakan, karena saya kira sering orang kurang tahu
apalagi tentang Indonesia. Mungkin mereka pernah ke pertunjukan Bali, karena kami ada grup yang besar. Tapi selain musik, tidak tahu apa-apa, jadi itu passion saya juga. Untuk pendidikan orang umum, apa Indonesia, apa yang menarik untuk saya itu geografi, penduduknya, cultural, regional, budaya, bukan kesenian saja. Ya, dan juga itu bagaimana itu sebagai ekonomi yang sekarang menjadi fast developing country, middle income country, bagaimana masa depan. Bu, sebagai penutup terakhir, boleh tari nggak, Bu? Tari? Tari. Ada musik? Ada musik? Tidak. Saya bisa demonstrasi sedikit. Bisa? Ya. Saya belum berlatih banyak. Oke. Ya, kalau tari topeng mungkin saya hanya mulai dari permulaan yang tak dun dun dak dun dun dak dun dun dak dun dun dak papa dumblan papa dumblan papa dumblan trak tak 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 dun dumblan. Sudah cukup.